Halo semua, kenalin gue Pramudia Santanaji, bisa dipanggil Pram, gue owner dari Ikuzo PlayStation. Di video kali ini, gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian, ada yang di YouTube, Instagram, sama Facebook, tentang review dari rental Ikuzo PlayStation yang ada di channelnya Mas Ferry Pratondo. Itu ada beberapa reaction juga nanti terhadap komen-komennya, so tonton sampai akhir videonya. Let's go! Oke, dari Andri, oke. Buka rental dari umur berapa? Buka rental dari umur 20, mungkin lebih tepatnya kalau rentalnya pertama kali dibuka tuh tanggal 20 Januari 2023 gitu. Tapi sebelum itu udah ada beberapa event kayak ikut ke acara-acara gitu tentang simulator lebih tepatnya. Itu buat ningkatin awareness-nya aja sih. Jadi pas pertama kali dibuka rentalnya, nanti orang-orang ibarat katanya udah ada pasarnya lah, kurang lebih kayak gitu. Lanjut, dari Sidik Maulana Salam. Waalaikumsalam. Umur 20 tahun bisa dapat modal sebanyak itu dari mana ya? Masa dari orang tua? Malu sih. Waduh, ini yang dipin sama ini ya, Mas Ferry ya. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Modal dari mana? Masa dari orang tua gitu. Ya, benar. Jawabannya dari orang tua gitu. Tapi kan sebenarnya poinnya adalah bukan dari mana modalnya gitu, tapi gimana cara kamu bisa manage si modal itu ya biar bisnis kamu sustain sampai ke depannya gitu kurang lebih. Soalnya memang bisnis ini jujur bukan money oriented gitu, jadi memang dijadikan tempat belajar buat saya pribadi gitu untuk belajar gimana cara manage SDM, bisnis, marketing dan segala macam kayak gitu-gitu. Dan ya alhamdulillahnya dimodalin sama orang tua, so ya lanjut aja, ngapain malu. Dari Fadil.NA12. Fadil, oke. Apa motivasi buka rental PS di umur 20 tahun? Motivasi buka rental di umur 20 tahun. Mau alasan keren atau alasan sebenarnya nih? Keren dulu, alasan keren dulu. Alasan keren dulu ya. Jadi alasan keren kenapa bisa buka rental PS ini biar bisa membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang. Bisa dari admin ya kan, bisa dari pantry, terus marketing, sosial media dan lain-lain. Itu alasan kerennya tuh. Alasan sebenarnya ya biar cuan aja bang. Namanya bisnis ya? Namanya bisnis pasti lah nyari profit lah gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu balik lagi Ikuzo PlayStation ini gara-gara bisnis, bisa dibilang bisnis pertama juga, jadi memang jadi media buat pembelajaran saya pribadi sama ya orang-orang yang ikut sama saya lah gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Lanjut, ini ada komen @rapneverday21. Oke. Baru kali ini lihat rental nuansa estetik. Biasanya kalau nggak warna biru ya suasana gelap. Oh, oke. Berarti kenapa bisa temanya kayak gitu? Sebenarnya Ikuzo PlayStation ini tuh dia pelampiasan dari pribadi diri saya sendiri sih. Soalnya memang balik lagi kan tadi yang nanya bilang kalau kebanyakan warna biru atau enggak warna gelap gitu. Nah di situ saya mikir kayak kenapa ya nggak diputar aja gitu konsepnya. Kenapa nggak bisa kita bikin terang terus ya bisa bikin yang nggak usah RGB-RGB-an kayak gitu dan ya kasih kesannya cozy atau estetik gitu. Nah di situ salah satu poin diferensialnya juga dari Ikuzo dari beberapa rental yang lainnya, khususnya yang ada di Bandung kurang lebih sih kayak gitu. Jadi biar punya identitasnya sendirilah Ikuzo tuh kayak gimana. Terus Masih banyak kan? @palapa4158. Mantap, yang pasti harga segitu nggak bakalan ada bocil rusakin stick saat main. Waduh, harga 20.000 pasti nggak ada bocil yang rusakin stick waktu main. Jawabannya salah. Nah, ini kan sebenarnya dari satu PS tuh ada masing-masing spare-nya satu gitu. Jadi total misalnya dari 6 berarti kan sepasang masing-masing berarti ada 18 stick gitu. Nah, itu udah sekarang aja udah beberapa yang diservis gitu, udah kayak 6 sampai 7 stick. Nah, nggak tahu sih yang mainnya bocil atau enggak, cuman ya balik lagi kayak drifting gitu-gitu. Ada aja sih yang rusak gitu. Sebenarnya harga nggak nentuin itu kalau orang barbar atau nggak main ini, barbar aja sih orang main kayak gitu. Mas yang ini yang pakai analog capin gimana tuh mas? Oh yang pakai analog ini ya, apa kayak kepiting gitu ya? Sebenarnya nggak tahu sih, ini pengalaman baru juga. Banyak teman-teman yang komen di YouTube-nya tuh kayak nge-mention si grip capitan kepiting gitu. Katanya itu bikin rusak karetnya gitu. Saya juga baru tahu dan ya mungkin dibikin peraturannya kali ya nanti ya. Cuman ya sejauh ini sih masih aman-aman aja gitu. Paling drifting doang sih ininya. Cuman ya masuk ke biaya maintenance juga sih, jadi keluar duit lagi gitu. Dari @fountains3479. Bang, untuk listriknya pakai berapa watt ya? Untuk listrik ini kan sementara teman-teman masih di lantai 1 doang gitu. Nah lantai 1 itu sekarang pakai 11.000 watt
gitu. Itu sebenarnya cukup gede sih, itu gede banget malah gitu. Soalnya sebelumnya pakai berapa ya kalau nggak salah 5.000, terus nggak kuat, naikin lagi nggak kuat lagi sampai ujungnya di 11.000, dites semuanya nyala dan aman sih. Jadi ya 11.000 watt gitu. Ya paling sebulan 1,5 lah. Rizal 1881. Oke. Ini yang merek TV-nya TCL 50A30 apa yang terbaru 50A50 itu ya? TCL-nya ada cuan kilowat, bentar. Bentar, tunggu cuan kilowat dulu ya guys ya, baru gue beli bahas TV. Bang, harga cuanki berapa bang? Cuankinya jadi TCL 1,30. Oke, pertanyaannya jadi ini kalau nggak salah pakai TCL 50A30 gitu, bukan yang terbaru yang A50. Soalnya emang fiturnya udah cukup juga sih gitu, udah 4K juga, udah HDR, HDMI 2.1, 50 inch juga, jadi ya aman. Dari Racun Lanang 498. Racun lanang, oke. Dia cuma penjaga rental yang modalin, yang mikir strateginya, yang mikir bisnisnya orang tua juga yang ingat dia cuma penjaga rental. Waduh, oh ini sih agak sedikit perlu pembuktian. Marketing, sini marketing. Ini, guys, ini namanya Arya, ini anak marketing 1. Lanjut geser. Teman-teman, ini namanya Farhan, ini marketing 2. Satu lagi. Lu sini. Aneh nanya. Nah, ini satu lagi namanya Zidan, ini marketing. Jadi yang 3 orang tadi itu marketing. Dan masih ada lagi anak-anak internship sini. Geser. Udah gantian, gak usah masuk frame teman. Teman-teman, ini Fadil, ini anak internship, dia megang di kreatif. Ini pertama, yang kedua keluar frame. Ini Ahmad, ini kelihatan nggak masuk frame gak ini? Turun. Nah, ini Ahmad, ini anak internship juga, dia megang kreatif juga sama Fadil. Dan terakhir. Teman-teman, ini Bobotoh. Enggak, ini namanya Jack, ini anak internship juga, dia di marketing juga. Gitu. Dan masih ada lagi operational manager, sini. Nah, ini Sisil, dia operational manajernya dari Ikuzo PlayStation. Pokoknya ya kalau masih ngira ngurusnya sendiri, tentu salah gitu. Gitu. Kurang lebih kayak gitu guys. Oke. Dari @date13, baru kali ini lihat rental PS-nya nggak nyala hijau semua. Nggak hijau semua tuh berarti nggak green screen atau gimana? Nggak lapangan bola. Oh, nggak lapangan bola. Oh, Oh, iya. Nggak tahu sih sebenarnya, pasti ada aja sih momennya di mana semua TV itu hijau semua. Cuman kan kebetulan Ikuzo PlayStation kan itu di tengah pemukiman ya teman-teman. Jadi range umur yang main tuh beragam banget, dari yang bocil banget sampai yang bahkan dewasa udah bawa anaknya malah ke rental PS. Jadi memang pasti seleranya beda-beda, nggak cuman game bola alias FIFA ataupun PES gitu. Jadi mungkin ada yang main Lego, ada yang main GTA, ada yang main Tekken, Street Fighter, lain-lain masih banyak lah gitu. Jadi yang kita sediain juga banyak banget gamenya di Ikuzo PlayStation, dan setiap PS-nya beda-beda gitu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan untuk nggak hijau semua layarnya sih gitu. Dari D4Anchor_41. Bro, yang pakai steering wheel per jamnya berapa ya? Yang pakai steering wheel, racing simulator. Di Ikuzo PlayStation racing simulatornya 1 jamnya 50.000, 2 jam 90.000, 3 jamnya di 120.000 gitu. Mungkin nanti kedepannya akan ada paket kalau misalnya teman-teman mainnya langsung berdua gitu. Ini kan soalnya harganya masih buat masing-masing gitu. Jadi start dari 50.000 untuk simulator. Kalau sering main simulator bisa jadi drifter nggak bang? Oke, jawabannya bisa-bisa aja. Soalnya namanya juga kan dari racing simulator gitu atau driving simulator. Jadi memang bisa mengsimulasikan apa yang terjadi di real life-nya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar drifting atau mungkin ya belajar kayak casual racing aja kayak keliling sirkuit dan segala macam, itu bisa ngafalin racing line. Terus soalnya memang dari si steeringnya juga itu ada feedback force-nya. Jadi memang mengsimulasikan apa yang terjadi di real car-nya itu seperti apa. Jadi jawabannya bisa. Gitu, banyak kok sekolah drifting di Indonesia yang pakai simulator sebagai salah satu sarana untuk pembelajarannya. Dari @donitomia 116. Oke. Bang, untuk emulator pakai Xbox Series S saja. Simulator. Ya, salah simulator. Gue emulator. Ini gue. Typo kali. Nggak tahu deh. Iya, gitu. Oke. Biar ada ini nggak sih, ada Forza Horizon. Iya. Iya benar. Ya, itu input yang bagus banget teman-teman, siapapun tadi yang komen.
Soalnya banyak banget yang nanya, misalnya Kak itu di rentalnya bisa main Forza Horizon nggak gitu. Soalnya saya jawabnya nggak bisa, soalnya kan itu PS ya. Gitu. PS kan yang eksklusifnya itu Gran Turismo. Nah kalau Xbox itu atau Microsoft dia memang Forza Horizon jadi salah satu flagshipnya gitu. Jadi mungkin ya ide yang menarik sih gitu. Atau mungkin sekalian aja ke PC. Tapi ya budget lagi. Dari @intago 7688 kasih arcade biar makin seru. Kasih apa? Arcade, arcade. Arcade. Yang itu dingdong di time zone. Ding dong. Oh, sebenarnya agak keluar dari konsep sih teman-teman, cuman nggak apa-apa ditampung aja gitu. Soalnya kan ini memang fokusnya dia di PlayStation, walaupun nanti ada konsol baru gitu. Itu ada Nintendo Switch sama satu lagi konsol PlayStation tapi agak retro lah. Cuman teman-teman pasti tahu. Kalau misalnya mau nebak bisa langsung komen di komentar di bawah. Gitu. Dari @darmosb 2639 kalau udah jadi 100% pasti keren nih rental. Kalau udah jadi 100%, oh ya, soalnya kan di reviewnya sekarang masih berapa persen ya, mungkin itu especially untuk lantai 2 itu mungkin 70% lah gitu. Nanti insya Allah bulan ini teman-teman, di bulan Agustus ini semuanya udah beres. Nanti bakal ada early access-nya buat teman-teman yang mantengin IG dan ada di grup WA, itu pasti tahu info soal early access-nya. Tapi kalau udah jadi 100% nanti pasti bakal di announce di IG dan teman-teman udah bisa main gitu. Tapi saya jamin 100% kalau lantai 2 itu super nyaman, bahkan rental PS ternyaman yang teman-teman bisa datengin atau pernah datengin seumur hidup kalian, khususnya di Bandung ya gitu. Dari Ihsan_Arponi smoking area apa ruang AC mas? Smoking area atau ruang AC? Kenapa nggak dua-duanya? Gitu. Soalnya teman-teman ini kan ada 2 lantai. Yang pertama tuh reguler sama ada simulator. Nah, yang di bawah itu dia free smoking gitu. Mau vape, mau rokok apa segala macam itu bebas. Tapi kalau yang di lantai 2 dia AC gitu dan nggak boleh ngerokok kecuali di VIP roomnya. Tapi di VIP room juga itu cuma boleh electric cigarette doang. Jadi kalau buat rokok yang biasa itu untuk sementara setidaknya itu nggak boleh dulu. Soalnya takutnya abunya itu kena sofa dan sofanya rusak. Sama baunya itu nempel sih. Udah sih itu doang sih pertimbangannya. Hai dari Haide 380 Oke. Kira-kira ada niat buka cabang di daerah Setiabudi nggak bro? Atau daerah lain bro? Niat buka cabang di daerah setiap, rusuh banget tuh mandi tuh. Bang, mandinya jangan biar bang. Niat buka cabang di daerah Setiabudi. Untuk daerah Bandung pasti ada niatnya gitu. Pokoknya Ikuzo PlayStation doain aja ada rezekinya bisa buka beberapa cabang khususnya di Kota Bandung dulu. Doain dong teman-teman. Amin. Gitu. Jadi insya Allah ada. Secepatnya ya. Dari @blog kacang bareng 413. Saya kurang percaya kalau dia masih umur 20 tahun. Dari tampangnya kelihatan seperti umur 21 tahun. Enggak loh, gini teman-teman. Walaupun saya umur 20 tahun nih gitu. Walaupun saya 21 mukanya gini-gini aja pasti. Nggak mungkin akan berubah jadi kayak gini misalnya, itu nggak mungkin gitu. Jadi ya sama-sama aja sih, tapi jujur masih 20 tahun. Masa saya harus kasih lihat KTP saya gitu, nggak mungkin kan. Dari aku kamu Street VX Part EQ. Oke. Kemurahan gila. Kemurahan. Kurangan katanya. Kemurahan. Oh kemurahan, 20.000 itu kemurahan. Oh, ya Anda kemurahan tapi tidak datang. Gitu. Ya kalau kemurahan syukur sih gitu. Jadi maksudnya pasarnya tepat lah Ikuzo ini. Sebenarnya teman-teman kalau informasi aja. Jadi Ikuzo PlayStation ini dia dibanding dengan rental PS lainnya perbedaannya adalah kalau misalnya teman-teman mau main murah, yang penting bisa main PS aja. Mungkin banyak rental-rental lain di luar Ikuzo PlayStation, tapi kalau misalnya teman-teman mau main PS, khususnya PS5 gitu, tempatnya nyaman, gamenya lengkap insya Allah, makanannya lengkap, minuman lengkap, pelayanannya prima dan segala macam, Ikuzo bisa jadi jawabannya gitu. Jadi kalau memang misalnya teman-teman mau main game aja nggak apa-apa, yang peduli, yang penting tempatnya seadanya nggak apa-apa gitu, apa jorok atau mungkin ya seadanya banget itu nggak apa-apa gitu. Jadi maksudnya ke tempat lain juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman nyari itu, pokoknya kenyamanan sama pelayanan yang terbaik, teman-teman bisa datang ke Ikuzo PlayStation. Kalau nggak percaya buktiin aja sendiri gitu. Dari @user @review_f9 cara memanfaatkan privilege jadi anak orang kaya buka usaha di umur yang masih muda, mantap sih daripada jadi jagoan. Waduh, siapa tuh? Ya alhamdulillah teman-teman, dari Ortu sendiri sebenarnya di support waktu itu. Sebenarnya kenapa bisa di support itu
Jadi waktu itu ada video juga dari Mas Ferry Pratondo, itu waktu itu saya coba tonton, saya coba bedah, tuh coba breakdown, saya tulis di buku bisnis modelnya kayak gimana. Misalnya per bulan targetnya berapa, terus juga setahun bisa berapa, terus modal baliknya berapa lama dan segala macam saya coba tulis. Waktu itu saya coba presentasi di depan orang tua dan ngobrol-ngobrol dikit ternyata bisnis modelnya bagus sih gitu. Maksudnya prospek ke depannya juga masih bagus dan kebetulan waktu itu modalnya juga ada jadi ya difasilitasi lah gitu sama orang tua. Gitu sih dan sebenarnya sah-sah aja sih gitu, maksudnya dari sisi saya pribadi juga ada orang lewat kan di belakang tuh. Nah sebenarnya dimodalin sama ortu ini terlepas dari bisnis rental PS ya, maksudnya di luar dari diri saya sendiri sebenarnya sah-sah aja sih gitu, soalnya memang kalau misalnya saya jadi ortu ya tujuan hidup saya ke depannya adalah untuk bisa menghidupi anak saya kan pasti gitu, maksudnya dalam artian mensupport gitu, dan mungkin ini adalah salah satu bentuk hal tersebut dari ortu saya ke diri saya kan. Jadi maksudnya saya punya ide ini ternyata bagus idenya, terus difasilitasi lah gitu. Dan ya ini bisa terjadi di apapun, maksudnya bukan rental PS dan bukan diri saya doang, mungkin teman-teman yang di sana punya privilege lain gitu. Mungkin nggak harus uang dari ortu kan, mungkin bisa networking sama konglo siapa lah gitu, atau mungkin punya teman yang sebaya ternyata duitnya nggak kepake banyak gitu, bisa jadi angel investor dan lain-lain, itu bisa aja gitu. Jadi maksudnya ya alhamdulillahnya sih punya privilege itu, dan ya balik lagi bisa nggak gitu dimaksimalkan si privilege itu menjadi sesuatu yang bahkan bermanfaat buat orang-orang sekitar, kayak tadi mungkin nambah karyawan atau mungkin ya kita bikin impact buat lingkungan sekitar kita dan lain-lain gitu. Jadi balik lagi bukan soal dari mana modalnya, tapi si modal tersebut lo bisa jadiin sesuatu yang lebih bermanfaat lagi atau enggak gitu. Oh ini terakhir. Oke, terakhir. Dari @bosrapgaming3126. Oke. Mirip Rahmat Irianto pemain Persib. Mirip ya. Gue jujur nggak nonton Persib ya, tapi kalau misalnya teman-teman editor bisa tambah aja mukanya di sini nih, ting di sini ya, kasih sound effect lah ya. Coba ini abis ini di freeze frame-nya, kita coba samain mukanya. Nah, mirip atau enggak ya coba komen deh gitu. Kalau mirip ya udah syukur lah, nanti mungkin bisa kenalan juga sama Rahmat Irianto gitu. Itu terakhir. Oke. Sip, teman-teman mungkin itu aja Q&A-nya buat menanggapi video review dari Mas Ferry ini. Komennya sumpah seru-seru banget gitu, ada yang dari Instagram, YouTube, Facebook juga ya gitu dan lain-lain. Kalau misalnya ada pertanyaan dan lain-lainnya mungkin bisa dibikin part 2-nya gitu. Ini juga kan video pertama teman-teman, jadi maksudnya kualitasnya seadanya aja lah gitu. Kita nanti coba upgrade terus-terusnya dan segala macam. Jadi pantengin aja terus YouTube-nya, Instagram-nya sama TikTok-nya Ikuzo PlayStation buat konten-konten selanjutnya gitu. Untuk nanya apa segala macam langsung aja di direct message, kalau nggak langsung komen gitu. Mungkin itu aja buat video kali ini. Sekian, thank you udah nonton. Mas, ini Rahmat Irianto. Si anjing bang. Mirip. Mirip nggak sih? Gini. Mirip. Ya sih mirip ya. Oh mirip ya? Iya udah. Oh iya, kakak gue namanya Rahmat Irianto bang. Oh enggak ya, salah ya. Yaudah, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.